menghadiri undangan dari Polres ya. Iya, Ada berapa pertanyaan yang disampaikan ke jenengan, Pak? pertanyaannya itu sangat banyak, 28. 28 pertanyaan. Pak, yang ditanyakan tadi apa saja? Krusialnya, intinya terkait pemalsuan stempel, tanda tangan atau apa? Ya kronologinya yang tanya dulu ya masalah stempel itu gimana kok bisa kejadian gitu. Terus saya terangkan bahwa itu ini Pak, kan di desa itu ada pengajuan bintek yang dapat ranah itu kan dari Pak si kepala desa itu Pak Sekdasnya sudah melangkah sendiri. Nah, kan itu apa namanya itu yang namanya bintek itu kan perannya dari Pak si kepala desa, tapi ternyata Pak Sekdes itu melangkah sendiri dan itu semuanya persyaratan adalah palsu Pak. Dan tetap mengikuti warga ya. Iya, iya. Harapan Pak dengan kejadian ini Pak pada warga masyarakat jenengan khususnya dan pemerintahan jenengan apa harapannya? Ya, harapannya ya kalau memang itu salah ya gimana saja ya harus gimana karena hukum Pak. Jadi harus Untuk warga ya. untuk warga ya. Iya, iya. Berarti secara tidak langsung untuk Sekdes pun harus mengikuti taat dan dengan hukum atau bagaimana? Iya, iya. Ini berarti Sekdes belum dipanggil Pak ya? Belum. Nanti habis ini siapa Pak yang dipanggil? Dipanggil kemungkinan itu dari Pak Wo dan dari pihak kecamatan. Oh, baru Pak Sekdes. Iya. Masih Pak. Pak, selamat sore. Pak, ini sampai detik ini perkembangan kasus dalam pemalsuan tanda tangan dan stempel desa kunci menurut jenengan bagaimana Pak? Perkembangan sampai hari ini? Perkembangan sampai hari ini itu pemanggilan atau undangan bagi saksi korban dalam hari ini adalah Bapak Kepala Desa Kunci dan juga panggilan atau undangan buat Nasianto yang waktu itu direkom oleh Pak Lurah Kunci itu. Jadi ini kembangannya itu. Antara ini sebatas saksi. Ini masih ada tambahan saksi-saksi lain Pak? Mungkin dari pihak Ada dari jawaban-jawaban dari Mas Mujianto dan dari Pak Kepala Desa itu ada orang saksi itu yang mengetahui kita ini itu dari Pak Wo Pamituo, Pulau Kunci dan dari perangkat desa bagian administrasi desa itu Pak siapa? Pak Witono. Itu karena itu disebut dalam jawaban-jawaban dari kedua saksi sebelumnya, maka itu akan dipanggil juga sebagai saksi tambahan. Pak, ini terhadap kecamatan bagaimana? Mungkin ada. Kalau saya belum tahu, tapi dari pembicaraan itu dari pihak kecamatan mendukung laporan ini karena mengingat ini juga akan kalau dibiarkan akan menjadi presiden buruk di desa itu sendiri gitu. Jadi dari pihak kecamatan pokoknya memberi dukungan pada pelaporan. Pak, kunci kan tidak hanya sekali ini saja ya terhadap pemalsuan dokumen dan arsip-arsip terkait pemerintahan. Kan kemarin juga pernah sempat ramai juga terkait pemalsuan. Nih, menurut sampean tanggapannya bagaimana terhadap perkara ini? Pertanyaan pertama tadi memang bukan hanya ini aja. Dan indikasi yang lain saya juga tahu. Kebetulan saat ini yang terlapor adalah Kes. Kalau yang dulu ada oknum pengacara yang memasukkan menggunakan keterangan palsu di autentik sertifikat itu juga memasukkan data-data di KK itu sudah ditangani, sudah selesai, ya pelakunya sudah di penjara. Nah ini sekarang si terlapor ini terbukti dia melakukan tindakan pemalsuan ini. Yang kedua, menurut saya secara hukum memang kalau deliknya tadi delik laporan ini memang nggak bisa dicabut meskipun ada misalnya dari Pak Lurah sendiri misalnya ada damaian dengan pelapor. Nah,
sifat perdamaian ini tidak mengurangi pidana akan tetap berjalan terus. Berarti ini tetap jalan terus ya. Jalan terus. Dan kebetulan juga sepertinya kita dapat dari dukungan dari yang lain, termasuk dari kecamatan tadi, juga dari warga yang lain, ini harus dilanjutkan. Pak, terkait harapannya jenengan Pak dengan kasus kejadian kunci yang sering terjadi pemalsuan ini, harapannya sampean apa? Harapannya ada dua, satu harapan pribadi dan juga harapan bagi masyarakat ya. Bagi saya, orang yang ngerti aturan di situ janganlah memanfaatkan ini, karena kedepannya akan menjadi suatu presiden yang buruk di lingkungan itu. Yang kedua, bagi masyarakat, kalau ini tetap dilakukan, makanya desa kunci itu akan selamanya begini. Karena udah banyak udah 2 kali terbukti, ini yang terbukti ya. Yang nggak terbukti mungkin juga banyak sekali, sehingga ini menjadi suatu shock terapi agar ini tidak terulang kembali. Gitu harapan saya, ini tidak terulang kembali, harus dihentikan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini pelaku atau yang kira-kira akan melakukan akan berpikir ulang. Ternyata rakyat masyarakat kunci itu tidak bisa diam melihat hal-hal seperti ini. Pak, ancaman untuk Sekdes Pak dari 263 ini Kita ber 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Terus untuk masalah jabatan ketika ini proses terjadi Masih bagaimana? dia masih aktif. Masih aktif. Cuma nanti nggak tahu kedepannya karena dari kebijakan dari Pak Lurah atau nanti saran-saran kita minta saran, mungkin Pak Lurah akan minta saran-saran dari kecamatan atau kabupaten tentang biasanya yang kami ketahui kalau ASN atau pegawai publik yang melakukan satu tindakan pidana, kedugaan itu pidana yang diancamannya di atas 5 tahun, maka dia harus diberhentikan. Meskipun putusan kadang-kadang orang makan ini kan cuma 2 tahun misalnya, ini kan 2 tahun tadi 5 tahun. Jadi dasarnya bukan putusan hakim itu, tapi dasarnya adalah aturan hukumnya itu kalau ancamannya itu di atas 5 tahun, maka putusan itu harusnya dihentikan.